Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal-soal identitas trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, buktikan cos kuadrat X dikali dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat X tutup kurung sama dengan 1. Nah, adapun maksud untuk soal kita kali ini, bagaimana caranya kedua ruas, kiri dan juga kanan bentuknya jadi sama. Terserah mau ruas mana yang kita rubah, boleh ruas kiri yang kita rubah agar bentuknya sama dengan yang ruas kanan, atau bentuk ruas kanan ini yang akan kita rubah agar sama bentuknya dengan ruas kiri ini. Terserah, yang jelas intinya kedua ruas ini bentuknya harus sama. Namun biasanya ruas kiri inilah yang akan dirubah agar bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Itu artinya cuma bagian kiri ini saja yang akan kita otak-atik nanti. Oke? Yang sebelah kanannya tetap. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Cos kuadrat X. Perhatikan sini. Cos kuadrat X dikali dalam kurung 1 ditambah. Nah, sekarang perhatikan bentuk tan kuadrat X. Adapun bentuk perubahan dari tan kuadrat X, yaitu perhatikan sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, bagi yang masih bingung dengan bentuk perubahan-perubahan dasar dari identitas trigonometri ini, silakan cek di Mbah Google. Klik di sana identitas trigonometri dasar. Nanti akan keluar rumus-rumus dasar dari identitas trigonometri. Untuk cara merubah dari bentuk dasar ini. Tan kuadrat X menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Selanjutnya, akan kita kalikan cos kuadrat X yang di luar ini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Pertama, cos kuadrat X dikali 1 hasilnya yaitu cos kuadrat X. Karena sini tambah, maka sini juga ditulis tambah. Selanjutnya, kita kalikan cos kuadrat X dikalikan dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, cos kuadrat X dikali sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1. Lanjut, cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Habis dibagi, maka yang tinggal yaitu sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, sekarang kita tukar posisi. Oke, perhatikan biar nilainya nanti bisa sama dengan 1. Sin kuadrat X-nya kita tulis paling depan. Oke, baru setelah itu ditambah dengan cos kuadrat X, nilainya sama dengan 1. Ingat, rumus dasar dari identitas trigonometri, salah satunya yaitu jika sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Lalu yang sebelah kanannya tetap. Nah, sekarang bentuknya sudah sama. Ruas kiri dan ruas kanan bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, itu artinya dia terbukti dan ini dia penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan untuk contoh soal yang nomor 2. Buktikan dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat X tutup kurung dikali. Buka kurung 1 dikurang cos kuadrat X tutup kurung sama dengan tan kuadrat X. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, di sini yang akan kita rubah cuma ruas kirinya saja. Yang ruas kanannya tetap. Oke, nah, cara penyelesaiannya. Kita kalikan terlebih dahulu. Oke, 1, kita kalikan satu persatu ke angka di sebelahnya. 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu 1 dikali negatif cos kuadrat X hasilnya negatif cos kuadrat X. Setelah ini bagian tan kuadrat X lagi.
akan kita kalikan satu per satu ke angka di sebelahnya juga sini. Oke, perhatikan. Tan kuadrat X dikali 1 hasilnya positif tan kuadrat X. Lalu perhatikan, tan kuadrat X dikali negatif cos kuadrat X. Hasilnya negatif tan kuadrat X dikali cos kuadrat X. Yang sebelah kanannya tetap tan kuadrat X. Lanjut, perhatikan di sini. 1 dikurang cos kuadrat X ditambah tan kuadrat X dikurang. Perhatikan perubahan dari tan kuadrat yang sini. Di mana tan kuadrat X itu nilainya sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Baru setelah itu dikalikan dengan cos kuadrat X yang sebelah kanannya tetap. Lanjut, 1 dikurang cos kuadrat X ditambah tan kuadrat X, lalu dikurang. Perhatikan di sini, cos kuadrat X. Oke, cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X habis dibagi. Maka yang tinggal tentunya yaitu sin kuadrat X saja. Sama dengan yang sebelah kanannya tetap tan kuadrat X. Lanjut, perhatikan lagi. 1 dikurang cos kuadrat X. Silakan cek di identitas trigonometri dasar. Adapun perubahan bentuk dari 1 dikurang cos kuadrat X itu nilainya sama dengan sin kuadrat X. Oke, bentuk 1 dikurang cos kuadrat X itu nilainya sama dengan sin kuadrat X. Lalu ditambah tan kuadrat X lalu dikurang sin kuadrat X. Yang sebelah kanannya tetap tan kuadrat X. Sekarang perhatikan, sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X habis. Maka yang tinggal tentunya yaitu tan kuadrat X yang di sebelah kanannya tetap tan kuadrat X. Sekarang kedua ruas bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama itu artinya dia terbukti, sehingga inilah dia penyelesaiannya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Buktikan cos kuadrat X dibagi dengan 1 kurang sin X akan sama dengan 1 ditambah sin X. Perhatikan, ini sangat mudah sekali. Ingat, intinya soal seperti ini, bagaimana caranya ruas kiri dan ruas kanan bentuknya jadi sama. Terserah mau bagian mana yang akan kita robah, boleh sebelah kiri ini yang kita robah agar bentuknya sama dengan sebelah kanan, atau yang sebelah kanan ini kita robah agar bentuknya sama dengan sebelah kiri. Yang jelas intinya bentuk kiri dan kanan harus sama. Namun biasanya ruas kiri saja yang dirubah, yang sebelah kanannya tetap. Itu yang biasanya diberikan di sekolah. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Cos kuadrat X. Adapun bentuk lain dari cos kuadrat X yaitu apa? Yaitu 1 dikurang sin kuadrat X. Ini bentuk lain dari cos kuadrat X. Per di bawahnya 1 dikurang sin X sama dengan 1 ditambah sin X. Ingat ya, yang sebelah kanannya tetap. Yang kita rubah cuma yang sebelah kiri saja. Oke, lanjut. 1, kalaupun kita kuadratkan nilainya akan tetap sama. Oke, itu artinya boleh kita kuadratkan di sini. Nah, kalau kedua angka sini 1 dikuadratkan, lalu dikurang, sini juga dikuadratkan. Mungkin sobat-sobat pernah masih ingat? Ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jika bentuk ini difaktorkan, itu akan sama bentuknya menjadi A kurang B dikali dengan A tambah B. Oke? Yang angka 1 ini sebagai A, yang sin X-nya ini sebagai B. Maka jika kita ikuti bentuk pemfaktoran ini, maka jadinya sekarang apa? Yaitu jadinya 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah. Oke, perhatikan perubahannya nih. Kurang dan tambah. Sini kurang,
sini tambah. Per di bawahnya. Perhatikan yang di bawahnya itu 1 dikurang sin X. Yang sebelah kanannya tetap 1 ditambah sin X. Nah, sekarang perhatikan. Bagian atas dan bawah ternyata ada yang sama. Yang sama sekarang boleh dicoret. Coret, coret. Yang tinggal apa? Yaitu 1 ditambah sin X. Yang sebelah kanannya tetap 1 ditambah sin X. Sehingga bentuknya sekarang jadi sama. Itu artinya dia terbukti. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. Buktikan 1 dikurang tan kuadrat X dibagi dengan 1 ditambah tan kuadrat X nilainya akan sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ingat, cuma ruas kiri saja yang akan kita rubah, yang ruas kanannya tetap. Oke, perhatikan. 1 dikurang. Perhatikan perubahan dari bentuk tan kuadrat X. Ini nilainya akan sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X per di bawahnya. Perhatikan. 1 ditambah. Begitu juga dengan tan kuadrat X yang di bawah ini. Akan kita rubah sama seperti yang di atas tadi. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Yang sebelah kanannya tetap. Oke. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Lanjut. 1 dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Mungkin sobat-sobat masih ingat dengan cara pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Di mana cara termudahnya tentunya cukup kali silang saja. Oke, cos kuadrat X yang di bawah ini kita kalikan terlebih dahulu ke angka 1 di depan sini. 1 dikali cos kuadrat X hasilnya cos kuadrat X. Lalu dikurang. Dikurangkan dengan sin kuadrat X per di bawahnya penyebutnya sini yaitu cos kuadrat X per di bawahnya. Perhatikan, ini sama juga kita kali silang terlebih dahulu. 1 dikali cos kuadrat X hasilnya cos kuadrat X. Lalu ditambah dengan sin kuadrat X. Dan penyebutnya di bawah sini yaitu cos kuadrat X. Yang sebelah kanannya tetap cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Lanjut. Nah, perhatikan di sini bentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat, di mana cara pembagian angka pecahan biasa dengan pecahan biasa, di mana angka di atasnya tetap. Oke, perhatikan. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Lalu, tanda bagi di sini, oke, sesuai dengan sifat pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Dan yang di bawah ini, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X sekarang jadinya terbalik. Cos kuadrat X yang di atas, yang di bawahnya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ini memang sudah ketentuannya. Sifat dari pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X sekarang jadinya terbalik. Oke? Sama dengan yang sebelah kanannya tetap cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Lanjut, perhatikan di sini. Karena di sini bentuk perkalian, lalu antara angka di atas dengan angka yang di bawah ada yang sama, maka angka yang sama tersebut boleh dicoret. Sehingga angka yang tinggal sekarang, oke, kita sambung di sebelahnya. Yang tinggal sekarang yaitu perhatikan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per di bawahnya perhatikan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu boleh juga kita tulis perhatikan
sin kuadrat X-nya yang di depan ditambah cos kuadrat X-nya di belakang. Itu boleh. Oke. 3 ditambah 2 dengan 2 ditambah 3 itu hasilnya sama. Cuma tukar posisi saja. Oke. Yang sebelah kanannya tetap. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Oke, lanjut. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per di bawahnya. Perhatikan perubahan dari bentuk yang di bawah ini. Salah satu sifat dasar dari identitas trigonometri. Jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Oke, itu perlu diingat. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. Dikurang sin kuadrat X. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dibagi 1. Tentunya hasilnya tetap. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Yang sebelah kanannya juga tetap. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, sekarang kedua ruas bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama bentuknya, itu artinya jawabannya terbukti. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.